Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divya. Di sini saya akan menceritakan strategi dakwah Nabi Muhammad dan biografi Khulafaur Rasyidin. Dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau ada yang menyebutkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri atau berkhawat di Gua Hira sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. 5 ayat tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Dakwah Rasulullah di Makkah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Makkah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya, karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Makkah lebih menekankan pada ekologis atau ketuhanan, karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesankan Tuhan atau Allah. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di samping itu, dakwah di Makkah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan, juga memiliki karakteristik, di antaranya dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bagi umat muslim, mempersaudarakan antar kaum muhajirin dan ansor, meletakkan dasar-dasar politik ekonomi. Kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan rakyat Madinah dalam berdakwah di Madinah. Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapatkan rintangan yang banyak, membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya perang Badar. Dalam peperangan ini Islam mengalami kemenangan dan menjadi peperangan yang menentukan bagi umat Islam. Perang Uhud, di mana dalam peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan akibat dari sebagian pasukan muslim yang tidak amanah. Kemudian perang hingga dengan strategi perang membuat prajurit atas usulan Salman Al-Farisi. Demikian penjelasan strategi dakwah Nabi Muhammad
dan biografi Khulafaur Rasyidin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.